Berlatar di salah satu kota yang ada di Korea Selatan, cerita diawali dengan memperlihatkan suasana kacau ketika gempa bumi dahsyat mengguncang negeri Ginseng, di mana seluruh gedung tinggi runtuh dalam sekejap, menyisakan hanya satu apartemen yang masih berdiri kokoh, meskipun puing-puing bangunan di sekitarnya hampir menenggelamkannya. Akibat dari bencana dahsyat itu, tidak hanya bangunan saja yang runtuh, melainkan jalan utama dan infrastruktur komunikasi juga ikut hancur. Hal tersebut membuat pemerintah kehilangan kemampuan menjangkau semua lokasi yang terdampak dari bencana, yang artinya sejak bencana tersebut terjadi, tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk ke sana. Demi bisa bertahan hidup, semua penghuni melakukan sebuah pertukaran barang atau yang kita ketahui adalah sistem barter. Kala itu, sebesar apapun nominal uang yang dimiliki, sangatlah tidak berharga karena yang paling berharga adalah seberapa banyak dirimu mempunyai barang atau makanan yang kemungkinan bisa ditukar dengan apapun. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Choi. Saat ini dia yang tidak mempunyai tempat tinggal pun mencoba untuk masuk ke dalam kawasan apartemen yang saat ini masih berdiri kokoh sambil membawa ratusan kaleng daging yang nantinya bisa ditukar dengan barang lain. 8층이요? 줄 수도 있겠네. Selanjutnya, Choi menemui seorang pria yang berprofesi sebagai dokter khusus di kawasan tersebut. Di sana, Pak Dokter yang melihat jika Choi kakinya terluka sangat parah pun lantas menanyakan tujuan setelah berobat di sini. Dan setelah mengetahui jika Choi bermaksud akan menetap beberapa hari di kawasan tersebut, Pak Dokter dengan baik hati menjelaskan mengenai sistem lantai, di mana lantai paling atas dikuasai oleh penguasa atau orang yang lebih kuat, sedangkan di lantai bawah dihuni oleh orang lemah yang sakit-sakitan serta pendatang baru seperti dirinya. 중에 가면은 주고받을 수 있는 게 있을 수도 있겠네. Selesai dengan pengobatan kakinya, Choi segera pergi keluar dan melihat seorang pria bernama Tae-jin sedang menagih satu kaleng daging ke setiap pedagang yang ada di kawasan sana. Hal itu ia lakukan sebagai ganti biaya tempat yang ia sediakan untuk berdagang. Di tengah penagihannya itu, Tae-jin malah dibuat risih oleh seorang peramal yang mencuri beberapa kaleng daging dari kantong kreseknya. Hal tersebut tentu saja membuatnya marah dan langsung melakukan hal seperti ini. Setelah memberikan pelajaran, Tae-jin bersama beberapa rekannya sangat dibuat terkejut setelah mencium bau menyengat dari dalam gedung. Di sana mereka melihat beberapa orang telah meninggal dunia yang kemungkinan besar akibat kelaparan, namun tanpa mereka sadari, kantong kresek yang berisikan puluhan kaleng daging yang baru saja mereka ambil malah diletakkan begitu saja di luar ruangan, yang mana hal itu tentu langsung dimanfaatkan oleh Choi yang dengan berani mengambil kresek tersebut tanpa sepengetahuan Tae-jin CS. 야, 꺼내. Beberapa menit dari itu, Tae-jin menyadari jika kantong kreseknya telah menghilang sehingga segera mencari ke beberapa tempat, bahkan menuduh peramal mencuri kantong kreseknya karena diketahui orang tersebut nampak sangat mencurigakan. 새끼야, 헛소리 하지 말고 똑바로 말해. Beralih pada Choi, saat ini ia terlihat sedang terburu-buru membereskan belasan daging yang ia curi tadi. Hal itu ia lakukan supaya bisa cepat-cepat pergi dari sana sebelum keberadaannya, serta aksinya diketahui oleh Tae-jin. Tepat ketika Choi hampir berhasil keluar dari kawasan tersebut, beberapa rekan Tae-jin malah lebih dahulu menghampiri penjaga gerbang dan meminta kepadanya untuk tidak membiarkan siapapun keluar, yang mana hal itu membuat Choi sangat dibuat panik karena dirinya harus mencari tempat persembunyian agar hasil curiannya tidak diketahui siapapun. Sementara di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada seorang bapak-bapak bernama Sang Yong, seorang pimpinan tertinggi di kawasan tersebut. Dengan kata lain, Sang Yong adalah orang penting yang mengatur tatanan kehidupan semua penghuni di sana. Namun di balik semua itu, Sang Yong kerap memperlakukan wanita dengan sangat buruk, yaitu sering menjadikan wanita sebagai pemuas hawa nafsunya.
긴 생머리가 좋다니까 네가 왜 끝을 정하냐고. Dia bernama Sejong, seorang wanita simpanan milik Sang Yong. Meski Sejong sepenuhnya menyadari perbuatan yang ia lakukan adalah salah, ia tetap menjalaninya karena tidak memiliki pilihan lain. Semua itu ia lakukan demi bertahan hidup di tengah situasi genting seperti sekarang. Tak lama, Tae-jin dan satu pria seumurannya bernama Chol-min datang ke apartemen milik Sang Yong, di mana kedatangan mereka ke sana bermaksud untuk mendengarkan edukasi dari Sang Yong, yakni seseorang yang selama ini menjadi atasan mereka, termasuk yang selalu mengatur kesejahteraan penghuni di sana. 야, 관리하는 거 힘들면은 철민이 보고 다 하라고 할까? Beralih kepada Choi, ia yang saat ini sedang melihat beberapa warga sedang mengantri untuk mengambil air, ia tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat Sejong yang ternyata sahabat dekatnya masih hidup dan sehat walafiat. Namun di tengah kebahagiaan itu, Choi seketika dibuat sedih tatkala sahabatnya mendapat perlakuan buruk dari warga sekitar. Tepat ketika Sejong sedang sendirian itulah, ia dibuat terkejut setelah dirinya dihampiri oleh Choi, sahabat dekat yang akhir-akhir ini tidak ada kabar akibat bencana. Di sana Sejong yang tak ingin kembali berpisah dengan sahabat lamanya pun lantas meminta kepada Choi untuk tinggal bersamanya. Tidak hanya itu, Sejong juga berbagi kesedihan dengan bercerita jika selama ini dirinya terpaksa menjadi simpanan Sang Yong demi memenuhi semua kebutuhan hidupnya. 같이 나가고 싶어. Mendengar itu, Choi tentu saja sangat kecewa, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Saat ini Choi hanya bisa mengingatkan Sejong agar bisa memilih sesuatu yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Malam harinya, tepat ketika Choi sedang memperhatikan Tae-jin yang sedang membuka bagasi mobil, ia seketika dibuat terkejut pada suara benda jatuh yang begitu keras. Penasaran akan hal tersebut, Choi pun lekas pergi ke sumber suara. Melihat Sejong tewas dengan tragis, membuat Choi tentu sangat dibuat terpukul, apalagi setelah melihat jika jasad temannya dibuang begitu saja. Dan bersamaan dengan itu, keberadaan Choi malah diketahui oleh Tae-jin CS sehingga 공전이 어디다 놨어, 이씨! singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah Choi tersadarkan diri dari pingsannya, seketika langsung diamuk oleh Tae-jin yang terus menanyakan keberadaan kaleng daging yang dicuri oleh Choi waktu itu. Sayangnya, meski setelah beberapa kali diperiksa, bahkan dibuat hampir sekara, Choi tetap saja bungkam dan memilih untuk tidak memberitahukan apapun. 나도 그냥 돌아가고 싶다. Tak lama, Tae-jin diminta oleh salah satu temannya untuk menemui Chol-min di suatu tempat. Yang setibanya di lokasi, Tae-jin diminta oleh Chol-min untuk memberikan izin membuka usaha di salah satu ruko yang kosong, di mana hal tersebut membuat Tae-jin sangat terkejut hingga tidak bisa memberikannya izin. Adapun alasan dari itu, Tae-jin sadar jika selama ini Chol-min sering menekan pembeli dengan ancaman halus, yang tentunya akan membuat kestabilan barter menjadi hancur. 그게 없는데 솔직히 말해봐. 너 내 이름 들어봤지? 지랄하네 병신. Dengan tidak diberikannya izin, membuat Chol-min CS sangat kesal sehingga mengejek dia dengan menggunakan bahasa isyarat yang tentunya tidak akan dipahami oleh Tae-jin. Hingga tak lama setelah itu, gempa susulan terjadi yang membuat semua orang berhamburan menyelamatkan diri. Namun berbeda halnya dengan Tae-jin dan Chol-min, mereka berusaha mempertahankan posisi karena apabila mundur sedikit pun, tentu akan langsung menurunkan reputasi mereka. Di waktu yang sama namun di tempat berbeda, tepat ketika gempa susulan itu terjadi, langsung dimanfaatkan oleh Choi yang berusaha sebisa mungkin untuk melepaskan ikatan tali di tangannya. Dan setelah usahanya berhasil, Choi pun segera pergi dari sana saat itu juga. Kembali lagi kepada Tae-jin dan juga Chol-min, tepat setelah gempa tersebut berhenti, mereka berdua saling menyerang satu sama lain dan
야, 뭐 하는 거야? Tak lama, Sang Yong datang langsung melerai perkelahian antara Cholmin dan Taejin. Di sana Cholmin mengaku bahwa dirinya ingin membantu Taejin mengatasi masalah tatkala kaleng daging hasil dia mengambil dari setiap pedagang kini telah hilang, sehingga demi membantunya, Cholmin berniat akan berdagang di ruko yang telah ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. 진이 상납금을 잃어버렸습니다. Tidak hanya Cholmin, Taejin juga memberikan pengakuan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah meminta bantuan kepada Cholmin karena kini dirinya sudah menangkap pencuri yang mengambil barang miliknya. Namun sial, pada saat rekan Taejin akan membawa pelaku ke hadapan Sang Yong, si pelaku sudah tidak ada di sana yang membuat Taejin dimarahi oleh Sang Yong karena dianggap telah membohonginya. 여기 관리하는 것도 철민이가 다 해. Akibat dari itu, Sang Yong memberikan hukuman kepada Taejin, sedangkan untuk Cholmin sendiri, saat ini telah mendapat izin untuk berdagang di ruko yang kosong, bahkan diberikan izin untuk menguasai sebagian wilayah gedung apartemen. 너 안 내쫓는 걸 다행으로 알아. Sementara di sisi lain, pelarian Choi ternyata menuju apartemen milik mendiang Sejong, di mana maksud dan tujuannya datang ke sana hanya demi memastikan apakah selama ini Sejong menderita diabetes, karena setahu Choi, adik Sejonglah yang menderita penyakit diabetes tersebut, sehingga demi memastikan kondisi sang adik, Choi segera masuk ke dalam apartemen tersebut. 세야, Dia bernama Hanse, adik mendiang Sejong, di mana Choi yang melihat kondisi Hanse sudah sangat parah pun membuat dia sangat panik, sehingga dengan cepat menyuntikkan insulin kepada Hanse. 세야. Beberapa menit setelah obat tersebut disuntikan, akhirnya kondisi Hanse membaik dari sebelumnya, di mana Hanse yang khawatir terhadap keselamatan Choi lantas memintanya untuk pergi dari sana karena menurutnya wilayah ini bukanlah tempat yang aman bagi Choi, apalagi dia adalah pendatang baru. Adapun untuk alasan lainnya, Hanse tak ingin jika Choi bernasib sama dengan mendiang Sejong dulu. 걱정 마. Meski begitu, Choi bersikeras jika dirinya akan tetap berada di sini menemani Hanse sampai semuanya benar-benar aman, sehingga demi bisa menjaga Hanse sekaligus mengamankan keberadaannya di tempat ini, ia dengan terpaksa menemui Taejin dan mengajaknya untuk bekerja sama dengan cara berdagang. Namun karena Taejin tak kunjung mempercayainya, Choi berusaha keras membujuknya hingga berhasil membuat Taejin menyetujui kerjasama ini. 곧 있으면 장마가 시작될 거야. 잘해보자. Setelah kontrak kerjasama itu disetujui, Choi akhirnya bisa menjadi bagian anggota resmi Taejin, dan pada hari itu juga, Choi diajak oleh Taejin CS untuk melakukan penggerebekan terhadap salah satu ruko yang diduga menyembunyikan beberapa obat-obatan. Tak lama setelah itu, Taejin CS dan Sang Yong segera membawa si pemilik ruko serta pegawainya ke salah satu lokasi yang selama ini dijadikan tempat pembuangan. Namun perlu kalian ketahui, tempat tersebut sering digunakan untuk menghukum siapapun yang telah melakukan kesalahan sekaligus tempat pembuangan mayat. 솔직하게 대화를 하면 다 풀린다니까. 다른 의도는 없었어. Tepat ketika si pemilik ruko berusaha mempertahankan dirinya sendiri agar tidak terjatuh ke bawah, Choi langsung datang dan mendorongnya, bukan tanpa alasan. Hal itu Choi lakukan demi bisa mendapatkan perhatian lebih dari Sang Yong. 뭐 하는 거야? 전파상에서 책이랑 공부도 챙겼습니다. Meski awalnya Sang Yong sempat marah atas perbuatan yang Choi lakukan, namun saat ini Sang Yong justru dibuat bahagia setelah Choi memberikan beberapa ide brilian yang tentunya bermanfaat, bahkan saling memberikan keuntungan satu sama lain. Dan karena hal itu pula, kini keberadaan Choi di sana benar-benar aman, karena akhirnya dia diakui langsung oleh Sang Yong. 잘해봐. 열심히 하겠습니다. Sekulangnya dari pembuangan, Choi yang saat ini sedang bahagia pun lantas memberitahu Hanse jika di apartemennya kini telah ada kulkas, yang hal itu tentu bisa membuat insulin Hanse bertahan lebih lama daripada sebelumnya.
Beralih kepada Cholmin, tepat ketika dirinya akan naik ke lantai atas, ia tak sengaja berpapasan dengan Taejin yang membuat Cholmin seketika dibuat kesal, bukan tanpa alasan. Cholmin dibuat kesal setelah mengetahui jika Taejin telah berbuat curang tatkala dia menjual kembali rokok yang dibeli darinya dengan harga lebih murah. Hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi harga jual dan tentunya akan sangat merugikan orang lain. 무슨 꿍꿍이야? 뭐 사람들이 너한테 사가지고 나한테 팔면은 돈 아플 거야. 빡대가리 새끼가 어디서 가격 가지고 장난지. Meski begitu, Taejin sama sekali tidak memperdulikannya dan langsung pergi ke base camp tempat berkumpulnya semua anggota. Di sana Taejin yang penasaran kenapa Choi menyuruhnya untuk membeli banyak bahan-bahan, dimulai dari minyak tanah, kapas, rokok, dan lain sebagainya, lantas menanyakan kepada Choi berharap mendapatkan jawaban yang masuk akal. 그럼 3일차까진 금연은 며칠째가 제일 힘들어? 3일차. Sesuai dengan apa yang diharapkan, karena tepat ketika hujan turun selama beberapa hari, Taejin CS langsung menjual beberapa produk yang tentunya sangat dibutuhkan pada musim hujan, dan karena hal itu pula, pendapatan yang didapat oleh Taejin jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena Taejin adalah bawahan dari Sangyong, otomatis setiap kali Taejin berjualan maka hasil yang didapatkannya akan disetorkan terlebih dahulu kepada Sangyong dan sebagai upahnya Taejin CS diberikan izin untuk meminta apapun. Bahkan untuk Taejin sendiri, dia diberi izin kembali untuk menguasai hampir semua apartemen. 잘하겠습니다. Malam harinya, ketika Choi sedang mengobrol bersama Hanse, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang ditimbulkan Taejin, di mana maksud dan tujuan Taejin datang ke sana karena ingin mengajak Choi untuk ronda menggantikan satu rekan laki-lakinya yang saat ini diketahui sedang sakit. 야 최희로 나랑 같이 고쳐 좀 사자. 알았어. Sementara di sisi lain, rekan Taejin yang saat ini sedang berjaga, tiba-tiba dibuat merinding setelah mendengar suara menyeramkan yang berasal dari tempat pembuangan, di mana ketakutannya itu semakin bertambah setelah melihat Choi dan Taejin secara mengejutkan tiba-tiba datang ke sana. 아빠. Setelah rekan-rekannya pergi, kini hanya meninggalkan Choi dan Taejin berdua. Di sana Taejin meminta maaf karena telah berprasangka buruk terhadapnya pada awal pertemuan. Ia menyadari jika setelah Choi bergabung menjadi anggotanya, pendapatan yang dia terima meningkat begitu pesat. Ia juga tak lupa mengajak Choi untuk kembali bekerja sama lebih lama supaya bisa menguasai semua wilayah apartemen. 뭐 2층까지 먹을 수 있을 것 같다는 그런 뭐 생각도. Di tengah obrolan tersebut, Choi tiba-tiba bertanya, apakah Taejin pernah berniat ingin menguasai sampai area Sangyong? Pertanyaan itu seketika membuat Taejin sangat kesal, karena baginya, Sangyong adalah orang yang berperan sangat penting bagi hidupnya. 거기가 곰돈이 열이 나더라고. 미안한데 두고 가기로 했다고 그러더라고. Meski begitu, Taejin tidak mempermasalahkan lebih dalam. Ia justru memberi pertanyaan balik kepada Choi mengenai bagaimana dirinya bisa bertahan hidup sendirian. Di sana Choi memberitahu Taejin jika dirinya sudah hidup lebih susah dari sebelum bencana ini terjadi. Oleh karena itu, Choi sama sekali tidak merasa terbebani dengan situasi saat ini. 용 쓰면서 살았는데 결국 그냥 원래부터 망한 데서 태어나서 Setelah memberikan jawaban itu, Choi yang penasaran kenapa Sangyong begitu penting bagi Taejin langsung menanyakannya. Di sana Taejin bercerita jika pada saat gempa ini terjadi, Sangyong menjadi satu-satunya orang yang datang menyelamatkan dirinya. Dan pada saat itu juga Taejin merasa sangat berhutang budi kepadanya hingga tidak berani melanggar perintah apapun darinya. 죽었을 거야. Sepulangnya melakukan ronda, Choi yang merasa jika dirinya tidak bisa mengandalkan Taejin untuk mendekati Sangyong pun membuatnya berpikir keras untuk bagaimana dirinya bisa mendekati Sangyong. Semua itu dimaksudkan untuk dapat membalaskan dendam atas kematian Sejong serta demi bisa mendapatkan obat untuk Hanse. 그런 거 이해할 순 있겠어? Keesokan harinya, semua penghuni apartemen dibuat kebingungan tatkala air yang biasa mereka gunakan tiba-tiba berubah warna. Hingga tak lama setelah itu, salah satu warga datang dengan kondisi panik yang langsung memberitahu Sangyong jika saat ini pembuangan telah terisi dengan air dan karena hal itu pula, air yang biasanya digunakan untuk sehari-hari kini tidak bisa digunakan lagi.
Informasi itu langsung dimanfaatkan oleh Choi demi bisa menarik perhatian Sang Yong. Choi dengan IQ di atas rata-rata lantas mengajukan diri untuk mengatasi masalah ini. Ia memberitahukan langkah apa saja yang harus diambil, di mana hal tersebut membuat Sang Yong sangat puas sehingga ia menyetujui rencana yang dibuat oleh Choi. 애들 붙여주시면 3일 안으로 해결해드릴게요. 점심 먹었니? Bersamaan dengan itu, Hanse keluar dari kamar meskipun sebelumnya sempat dilarang oleh Choi. Entah apa tujuan Hanse melakukan ini, namun yang pasti apabila Choi mengetahui hal tersebut, sudah dapat dipastikan Choi akan sangat murka. 이건 뭐예요? 컴퓨터 같은 거 맞죠? Beralih pada Choi, saat ini ia sedang berada di kamar Sang Yong untuk membicarakan terkait cara menanggulangi luapan air sungai yang tidak masuk ke dalam pembuangan, di mana setelah obrolan itu berakhir, Sang Yong mengungkapkan kekagumannya terhadap Choi yang meskipun masih kecil, tapi cara berpikir dan lain sebagainya sudah mengalahkan orang dewasa, sehingga demi memanfaatkan kemampuannya itu, Sang Yong meminta kepada Choi untuk menjadi informannya, dan sebagai imbalannya, Sang Yong akan memberikan obat-obatan secara gratis kepada Choi asalkan bersedia menerima permintaan tersebut. Taejin sendiri membawa Choi ke sebuah tempat tersembunyi. Di sana Taejin yang merasa jika hubungan Choi dengan Sang Yong akhir-akhir ini cukup baik, lantas meminta bantuan kepadanya agar bersedia membawa temannya keluar dari wilayah yang dikuasai oleh Cholmin. Mendapat permintaan tersebut, Choi yang saat itu tidak bisa berpikir pun memilih untuk diam saja. Cholmin CS sendiri saat ini mereka sedang menggosipkan Choi dengan menggunakan bahasa isyarat, membahas tentang wajah Choi yang kian hari makin cantik, di mana hal tersebut membuat Cholmin marah dan meminta kepada mereka untuk fokus pada tujuannya saat ini, yaitu bagaimana cara mereka agar bisa mengalahkan Taejin CS dan bisa menguasai kembali sebagian wilayah apartemen. Tidak sampai di situ saja, rekan seperjuangan Cholmin kembali menggosipkan yang kali ini mereka membahas sosok adik mendiang Sejong, yaitu Hanse, yang keberadaannya saat ini tidak diketahui, di mana hal tersebut membuat Cholmin yang penasaran dengan keberadaan adik mendiang Sejong saat ini pun segera pergi ke kamar Choi saat itu juga. Kedatangan Cholmin ke sana membuat Choi tentu sangat panik. Di sana Cholmin mengeluarkan basa-basi mengenai kedatangannya ke sini. Namun setelah obrolan dirasa semakin serius, Cholmin langsung membahas tujuan utamanya datang ke sini, yaitu untuk menanyakan di mana keberadaan adik mendiang Sejong saat ini. Namun karena Choi tak kunjung memberikan jawaban, Cholmin memberikan waktu selama 1 minggu untuk berkata jujur. Dan apabila masih bungkam, maka dengan terpaksa Cholmin akan memberitahu Sang Yong terkait Choi yang selama ini ingin membalaskan dendam atas kematian Sejong. 하는 일주일. Tidak hanya itu, Cholmin yang sepertinya mengetahui jika selama ini Choi mendekati Taejin hanya demi bisa untuk membalaskan dendam, lantas memberitahunya jika langkah yang diambil Choi adalah salah karena Taejin sendiri tidak akan pernah mungkin mengkhianati bosnya. Secara selama ini Sang Yong telah banyak membantu Taejin sehingga daripada usaha yang dilakukan sia-sia saja, Cholmin meminta kepada Choi untuk bergabung dengannya karena tujuan mereka sama, yakni ingin menghabisi Sang Yong. 이쁜이도 잘 자? Mendengar hal tersebut, Choi masih tetap tidak bisa memberikan jawaban apapun, di mana setelah Cholmin pergi, bahkan setelah berganti-ganti hari, Choi masih terus memikirkan langkah mana yang harus ia ambil supaya tidak salah jalan. Sementara di sisi lain, Taejin saat ini sedang minum berduaan dengan seorang wanita yang umurnya lebih tua bernama Mison. Ini parasnya, entah kapan mereka berkenalan, namun yang pasti saat ini mereka berdua saling bercerita mengenai kegiatan yang sama-sama dijalani di masa lalu. 아이고 그랬어? Di luar sendiri, saat ini Sang Yong mendapati sepasang suami istri yang berniat kabur dari wilayah apartemen. Hal tersebut membuat Sang Yong marah karena merasa tidak dihargai sebagai pimpinan di sini. Yang meski begitu, dia masih memberikan kesempatan kepada pasutri itu untuk pergi dari hadapannya, tetapi
Beralih pada Choi, ia yang beberapa hari terakhir memikirkan langkah mana yang harus ia ambil, akhirnya memutuskan untuk berkhianat dan menyetujui kerjasama bersama Cholmin, dan entah apa yang akan direncanakan oleh Choi selanjutnya. Karena setelah dirinya memutuskan untuk berkhianat, dia juga berencana akan merancang sesuatu menggunakan radio yang Hanse beli waktu itu. Esok harinya, Taejin yang tidak mengetahui jika Choi telah berkhianat, malah menanyakan kepada Choi terkait rencana yang akan dijalankan nanti, di mana Choi yang tak ingin Taejin mengetahui jika dirinya berkhianat pun lantas bersikap seperti biasa saja, sambil memberikan arahan untuk menjalankan rencana selanjutnya. 이미 얘기했는데? 지난번에 내가 미안했다. Setelah itu, Choi menemui Cholmin di kamarnya, namun sebelum membahas masalah inti, Choi terlebih dahulu memberikan beberapa syarat yang harus benar-benar Cholmin patuhi, yang kemudian Choi memberitahukan rencana pertamanya, yaitu dengan membuat skenario seolah-olah ada orang lain yang akan merusak air bersih, dan karena hal itu pula, Cholmin bisa masuk ke dalam masalah tersebut seolah-olah dia bisa memperbaiki masalah ini. 세이 건드리지 않겠다고 약속해. 계획이 뭐야? Rencana tersebut langsung dijalankan di keesokan harinya, dan seperti apa yang telah direncanakan, air bersih yang sering dipakai untuk sehari-hari kini telah kotor dan berbau tidak sedap, yang hal itu tentunya membuat Sang Yong sangat marah. 여기 가면은 맞는데. 야야. Dengan rencana yang begitu sempurna, salah satu anak buah Cholmin yang mohon maaf Tuna Wicarakun memberikan pengakuan seolah dirinya melihat orang yang telah merusak air bersih. Di sana ia menyebutkan ciri-ciri fisik si pelaku hingga berhasil membuat Sang Yong masuk ke dalam perangkat yang dibuat. Bersamaan dengan itu, Mison datang ke sana, di mana dia yang dahulunya bekerja di laboratorium pun langsung memberikan beberapa tataran cairan yang ternyata bisa menetralkan air kotor hingga bisa dikonsumsi kembali. 자, 저녁이나 같이 하자. Mison sendiri melakukan tindakan tadi ternyata memiliki alasan lain di balik itu, tatkala dirinya juga ingin mendekati Sang Yong dan akan menghabisinya. 그러다 한세정처럼 되면 저는 밖에서 만나려면 이렇게라도 해야지. Beralih kepada Choi, demi menyempurnakan rencananya, dia datang ke kamar Sang Yong sambil membawa satu bukti yang tadi anak buah Cholmin katakan. Di sana Choi sangat pandai memutarbalikan fakta dengan sangat tega memfitnah Taejin bahwasannya Taejinlah orang yang telah mengotori air bersih. Tidak hanya itu, Choi juga mengatakan bahwa Taejin akhir-akhir ini sering membeli banyak air bersih, yang hal itu berarti Taejin berencana akan menjatuhkan Sang Yong yang selama ini telah menjual air bersih. Mendengar hal tersebut, Sang Yong amehnya langsung percaya begitu saja. 잠깐만. 이거 받아가야지. Sementara di sisi lain, saat ini Taejin menemui Mison yang waktu itu sedang kedatangan tamu, yaitu Cholmin. Di sana Cholmin memberitahu Taejin bahwa Mison telah dipilih oleh Sang Yong untuk menjadi seseorang yang selalu berada di dekatnya, di mana hal tersebut tentu membuat Taejin sangat kesal dan langsung menyuruh Cholmin untuk pergi saat itu juga. 뭐가? 너도 최로랑 얘기 끝난 거 아니야? 물 많이 마시면은 Tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Cholmin, Taejin lantas menanyakan kebenarannya kepada Mison, namun bukannya memberikan jawaban, Mison malah memperlihatkan sebuah buku yang entah itu berupa gambaran atau hanya sebuah tulisan saja, tapi yang pasti setelah Taejin melihat itu, membuat raut di wajahnya penuh akan kekecewaan. 왜 진작에 나한테 말 안 했어? Entah apa yang dilihat oleh Taejin tadi, karena begitu berpapasan dengan Sang Yong, Taejin terlihat seperti orang yang penuh akan rasa kecewa. Ia juga sama sekali tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Sang Yong kepadanya, dan malah lebih memilih untuk menghindarinya. 죄송합니다. Sang Yong sendiri merasa kurang percaya dengan informasi yang ia dengar dari Choi, karena selama ini Sang Yong tahu betul jika Taejin selalu menghormatinya serta tidak pernah bertindak gegabah seperti sekarang. 잡지 않게 분모해.
Tepat ketika Sang Yong sedang sendirian itulah, ia dihampiri oleh salah satu anak buah Cholmin. Kita panggil saja dia Kim. Di sana Kim yang ternyata adalah informan Sang Yong memberitahukan bahwa Choi sedang merencanakan sesuatu, namun untuk rencananya sendiri, dia tidak mengetahui lebih dalam dan akan mencari tahu setelah ini. 알았어. Choi sendiri saat ini sedang bersama Cholmin membahas rencana mereka selanjutnya. Namun di tengah pembahasan tersebut, anak buah Sang Yong berteriak dari luar dan menyuruh Choi dan Cholmin untuk pergi menemui Sang Yong saat itu juga. 좀 보잔다. Mendapati permintaan tersebut, Choi lebih dahulu pergi menemui Sang Yong. Yang setibanya di sana, Choi diminta oleh Sang Yong untuk menghabisi Tae-jin karena tak ingin Tae-jin melampaui dirinya, di mana Choi yang sudah sepenuhnya berkhianat pun lantas pergi dari sana untuk merencanakan pembunuhan nanti. Tak lama setelah Choi keluar, dia bertemu dengan Cholmin dan meminta kepadanya untuk menyetujui semua permintaan yang diberikan oleh Sang Yong. Hal itu Choi lakukan demi melancarkan rencananya yang sudah dijalankan selama ini. Tepat ketika Cholmin masuk menemui Sang Yong, Choi dengan penuh rencana di otaknya lantas memanggil Tae-jin untuk menemuinya. Di sana Choi memperdengarkan semua obrolan kepada Tae-jin antara Cholmin dan Sang Yong saat ini melalui radio yang sudah dimodifikasi. Di sana Sang Yong mengaku bahwa selama ini dirinya menganggap Tae-jin tidak lebih seperti seekor anjing lemah dan manja karena selama ini Tae-jin sering sakit-sakitan dan sangat tidak bisa diandalkan. 그거 너가 한 짓이라고 생각하셔. 나한테 지금 이렇게 뒤집어씌우는 거 아니야? 네가 했다고 믿고 있고. Mendengar jebakan tersebut, Tae-jin tentu sangat dibuat marah serta kecewa karena tidak menyangka jika orang yang selama ini ia anggap sebagai dewa penyelamat malah berbuat jahat, bahkan dengan tega mempunyai rencana untuk menghabisi orang yang selama ini sangat mempercayainya. 네가 먼저 죽이는 거야. Di balik kejadian ini ternyata menyimpan sebuah fakta mengejutkan karena rupanya selama ini Choi tidak berkhianat tapi dirinya sedang menjalankan rencana agar Tae-jin sadar jika Sang Yong bukanlah orang baik. Rencana tersebut kini telah membuahkan hasil tatkala Tae-jin akhirnya sadar dan berencana akan menghabisi Sang Yong di waktu yang tepat. Namun sebelum itu ia meminta kepada Choi untuk membantunya menghadapi Cholmin. 그건 걱정하지 마. Bukan Choi namanya apabila tidak mempunyai rencana cadangan tatkala dirinya sudah jauh-jauh hari membuat kesepakatan bersama seorang pria yang tentunya akan sangat sulit dipercaya, di mana pria tersebut adalah sosok Kim yang memilih untuk mengkhianati bosnya dengan cara menghabisinya saat itu juga. 어떻게 된 게 1시간짜리 나와? 거래를 했거든. Setelah Cholmin tewas mengenaskan, Choi mengumpulkan semua anak buahnya dan memperdengarkan rekaman percakapan antara si Cholmin dengan Sang Yong. Mendengar hal tersebut membuat mereka sangat marah dan berjanji akan berada di pihak Tae-jin untuk melakukan balas dendam. 어떡할래? 우리 네가 하던 대로 할게. Sepulangnya Choi dari sana, dia langsung disambut oleh Han Se yang memintanya untuk tidak hanya menghabisi Sang Yong seorang, melainkan Min So dan beberapa sahabatnya juga harus ikut dihabisi. Hal itu bukan semata-mata tanpa alasan. Han Se yakin jika kematian Sejong pasti akan bersangkutan dengan Min So CS. 그러려면 우리 언니 없어져야 되니까. 내가 오늘 밤 안에 확인할게. Choi yang masih belum bisa memahami perkataan Han Se lantas menyuruhnya untuk tenang dan jangan mengambil tindakan secara tergesa-gesa karena dirinya akan kembali mencari tahu informasi yang sebenarnya terlebih dahulu. 그러니까 넌 나가지 마. Beralih kepada Sang Yong, dia yang saat ini sedang melihat denah rumah Min So malah dibuat gagal fokus pada kamar yang pernah ditempati Sejong yang kini diambil alih oleh Choi, di mana hal tersebut membuat Sang Yong curiga jika setiap rencana yang dijalankan oleh Choi pasti ada alasan di baliknya. Maka ia yang penasaran pun lantas pergi ke kamar Choi saat itu juga. Setibanya di sana, Sang Yong tidak menemukan hal yang mencurigakan, namun tanpa ia sadari jika setiap pergerakannya dilihat langsung oleh Han Se yang kini sedang bersembunyi di tempat rahasia. Han Se yang merasa jika Sang Yong telah pergi dari sana, malah keluar dari tempat persembunyian tanpa memeriksa keadaan di sekitar, yang alhasil keberadaan Han Se malah diketahui oleh Sang Yong.
Di waktu yang sama namun di tempat berbeda, Choi yang penasaran dengan perkataan Hanse tadi membuatnya nekat untuk masuk ke dalam kamar Minso. Namun sungguh sial, tatkala keberadaannya malah diketahui oleh Minso CS. 보고 싶은 대로만 보내. 죄송해요. Choi yang sadar jika dirinya telah berbuat salah berkali-kali meminta maaf kepada Minso. Tidak hanya itu, Choi juga menanyakan terkait hubungan Minso CS dengan Sejong dahulu, jauh seperti apa yang dibayangkan. Karena ternyata selama ini Minso membantu Sejong untuk menghabisi Sangyong dengan memberikannya sebotol racun. Namun nasib berkata lain, karena yang tewas malah Sejong bukanlah Sangyong. Tak lama, Taejin datang dengan wajah yang terlihat sangat panik. Di sana Taejin memberitahukan bahwa Sangyong membawa seorang perempuan seumuran Choi, yang mana hal itu tentu membuat Choi sangat panik karena ia tahu jika perempuan tersebut adalah Hanse. Demi bisa menyelamatkan Hanse dari Sangyong, Taejin lantas menyuruh Choi untuk menyelesaikan masalah air yang saat ini tidak masuk ke apartemen, berharap semua anak buah serta Sangyong pergi meninggalkan Hanse hanya demi melihat air mengalir kembali. Namun sayangnya, kali ini Choi tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya sudah kehabisan akal. 너 방금 뭐라고 했어? Melihat itu, Taejin tentu sangat kecewa sehingga ia kembali meyakinkan Choi bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Hanse adalah dengan menggunakan air. Hal itu membuat Choi tersirat sebuah ide dan langsung memberikan Taejin sebuah ramuan yang entah akan digunakan untuk apa nantinya. 나 딱 한 번만 믿어주라. Entah apa yang terjadi setelah itu, namun yang pasti saat ini air mengalir dari sebuah selang yang tentunya membuat semua orang sangat kegirangan, terutama Sangyong yang langsung pergi menuju ke rantai bawah tanpa memperdulikan keberadaan Hanse saat ini. Saking bahagianya karena mendapatkan kembali air bersih, Sangyong CS langsung meminum air tersebut tanpa memperdulikan orang lain. Hingga setelah beberapa menit, Sangyong sadar jika saat ini Hanse tidak ada yang menjaganya dan... Bersamaan dengan itu, beruntung Hanse saat ini berhasil keluar dari kamar si Sangyong. Namun untuk Choi sendiri, kini dia masih berada di kamar si Sangyong, mengambil beberapa insulin untuk diberikan kepada Hanse. Tak lama kemudian, sebagian anak buah Sangyong datang dan langsung menyekap salah satu wanita yang ada di sana. Namun beruntung, tepat ketika mereka akan menghabisi wanita tersebut, semua anak buah tewas mengeluarkan darah dari mulut mereka. Tepat ketika Choi sedang berberengkes membawa belasan insulin, keberadaannya malah diketahui oleh Sangyong. Hal itu tentu memancing emosi kedua belah pihak. Di sana Sangyong mengaitkan keberadaan Choi dengan mendiang Sejong, bahwasannya kedatangan Choi ke sini kemungkinan besar ingin melakukan balas dendam atas kematian sahabatnya. 나는 지옥에서 살고 있었어. 내가 죽인 거 아니야. 개소리하지 마. Choi yang merasa sudah tidak ada yang perlu disembunyikan lagi, lantas mengeluarkan semua kekesalannya terhadap Sangyong, bahkan menyebut Sangyong adalah dalang utama di balik kematian Sejong. Mendengar hal itu, Sangyong malah kesal karena merasa jika kematian Sejong tidak ada sangkut paut dengannya. 내가 죽인 거 아니야. 개소리하지 마. 독? Kemudian Sangyong menceritakan kejadian pada malam saat sebelum Sejong terjun dari lantai atas. Kala itu, Sejong ternyata sedang menjalankan aksinya yang ingin membunuh Sangyong dengan menaburkan bubuk racun ke makanannya. Namun malah terkena jebakannya sendiri. Tatkala Sejong malah memakan mie yang sudah ditaburi bubuk racun olehnya sendiri. Dan efek dari racun tersebut membuat Sejong hilang kendali dan dengan sendirinya memilih untuk terjun bebas ke bawah.
Mendengar cerita tersebut, Choi semakin dibuat kesal. Di sana ia juga mengatakan bahwa air yang terdapat di lantai bawah yang sudah diminum oleh Sang Yong serta anak buahnya telah diracuni menggunakan bubuk paling mematikan. Hal itu jelas terbukti tatkala semua anak buah Sang Yong kini telah tewas dengan darah yang keluar dari mulut mereka. Tak lama dari itu, Sang Yong juga ikut mengeluarkan darah, di mana ia yang masih mempunyai sedikit tenaga pun lantas melakukan hal seperti ini. Beruntung Choi dikelilingi tetangga-tetangga yang baik, di mana mereka semua segera datang demi menyelamatkan Choi dari maut. 언니 괜찮아? Setelah semua permasalahan selesai, akhirnya di apartemen tersebut kini tidak ada lagi orang yang merasa bahwa dirinya adalah penguasa yang mengendalikan semuanya. Hal ini terjadi karena akibat dari kecerdasan yang dimiliki oleh Choi. Tak